Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para ustadz, para ustadzah, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Saya katakan penuh barokah karena kita kumpul di masjid, yang mana masjid ini Baitullah, rumah Allah. Maka yang jelas rumah Allah ini penuh barokah. Yang kedua, dari awal tadi sampai sekarang dibacakan sholawat, yang mana sholawat ini juga mengandung berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, amal ini terbagi menjadi dua. Ada amal khaliq, ada amal makhluk. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, saya ulangi lagi, amal terbagi menjadi dua. Amal khaliq sama amal makhluk. Apa yang dimaksud dengan keduanya ini? Amal khaliq adalah amal yang khusus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa dilakukan oleh seorang makhluk pun. Contohnya menciptakan bumi, menciptakan langit 7 lapis, tidak ada tiang penjaganya, tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya amal khaliq. Amal makhluk apa contohnya? Contohnya sholat, puasa, zakat, haji, amal yang dilakukan oleh makhluk. Apakah Allah tidak bisa melakukan? Bisa, Allah maha mampu, tapi Allah tidak mau melakukan. Apakah bisa? Bisa, sangat bisa, karena Allah maha mampu. Nah, ini namanya amal makhluk. Amal yang dilakukan oleh makhluk, ya sholat, ya puasa, ya naik haji, ini namanya amal makhluk. Ada amal istirok. Apa amal istirok ini? Amal yang dilakukan oleh Allah juga dilakukan oleh makhluk. Contohnya cuma satu, apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah juga sholawat. Allah perintahkan kepada kita juga sholawat kepada Nabi Muhammad. Dalilnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Akan tetapi ketika Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah sendiri, Allah juga menyuruh malaikat semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Abu Hasan Asyadzili pernah ditanya muridnya, "Ya Syekh, apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sholawat kepada Nabi Muhammad tapi dalam keadaan lalai?" Dalam keadaan lalai ini artinya lisane tok sing muni, atine ora eling. Lisane sholawatan tapi atine ora khusyuk. Dijawab sama Al-Imam Abu Hasan Asyadzili dengan hadis keutamaan sholawat. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad, satu solawat, maka Allah balas 10 kali lipat. Katanya murid ini tadi, "Ya Syekh, saya bertanya, orang yang lalai, bukan orang yang khusyuk dalam solawatnya. Orang yang lalai ya Syekh, bukan orang yang khusyuk. Ya itu balasannya bagi orang yang lalai bersolawat. Lantas bagaimana dengan orang yang khusyuk membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW?" Maka Al-Imam Abu Hasan Asyadzili menjawab, "Jazauhu la ya'lam illallah." Balasannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa?
saking agungnya amal sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang membuat amalan sholawat ini agung? Apa coba kira-kira yang membuat? Karena ada makom mahabbah. Apa mahabbah ini? Mahabbah ini cinta. Cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kisah salah satu bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Allah Adam melakukan kesalahan. Apa kesalahan Nabi Adam? Makan buah khuldi. Ya. Sama Allah dikasih hukuman. Istighfar Nabi Adam. Istighfar terus. Baru ketika Nabi Adam menyebutkan, ya Allah, demi Muhammad ampunilah dosa hamba. Demi nama Muhammad ampunilah dosa hamba. Allah tanya kepada Nabi Adam. Allah tanya bukan berarti Allah nggak tahu. Allah Maha tahu. Terus kenapa Allah tanya? Qudratullah. Wallahu yaf'alu ma yasha. Allah tanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad sedangkan aku belum menciptakan Muhammad? Kanjeng Nabi Adam menjawab, ya Allah, saat pertama kali saya membuka mata saya melihat ada nama Muhammad bersandingkan dengan namamu ya Allah. Maka saya yakin seorang yang mempunyai nama yang disandingkan dengan namamu bukan orang sembarangan. Ia adalah orang yang istimewa. Ia adalah orang yang paling dekat denganmu ya Allah. Maka demi cintamu kepada Muhammad, ampunilah dosa saya. Mergo nyebutno Kanjeng Nabi Muhammad, Allah ampuni dosa Nabi Adam. Bentuk mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Contoh lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Saat Nabi Muhammad sakit keras menjelang wafat. Ya. Saat Nabi Muhammad sakit keras menjelang wafat, malaikat Jibril kunjung ziarah ke dalamnya Nabi Muhammad. Ziarah. Mengabarkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, di depan pintu ada malaikat maut mau masuk. Tidak berani masuk, tunggu izin dari panjenengan. Ini saat ini Nabi Muhammad sudah sakit keras, mau menjelang wafat. Maka sama Nabi Muhammad dijawab, saya persilahkan masuk, persilahkan dia masuk. Maka malaikat maut ini masuk. Lah sama Nabi Muhammad ditanya, wahai malaikat maut, kunta qabidon au zairon. Sampean ini datang ke sini mau nyabut nyawa saya, apa mau ziarah? Apa cuma ziarah silaturahmi ke saya? Coba perhatikan. Nabi Muhammad tanya sama malaikat maut ini, sampean datang ke sini mau cabut nyawa saya, apa mau ziarah? Mau silaturahmi? Apa coba kata malaikat maut? Malaikat maut menjawab apa? Seandainya malaikat maut menjawab, ya Rasulullah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya Rasulullah, jika ajalnya seorang sudah tiba, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan ya Rasulullah. Bisa malaikat maut. Tapi demi Allah, malaikat maut tidak jawab seperti itu. Malaikat maut menjawab, ya Rasulullah, dengan jawaban yang lembut. In syi'ta kuntu zairan wa in syi'ta kuntu qabidon. Ya Rasulullah, lek panjenengan purun, kula cabut nyawa panjenengan. Lek mboten purun nggih kula wangsul. Ndak mau langsung mencabut. Padahal sebelumnya malaikat maut kalau nyabut nyawa seseorang ndak pernah izin. Bahkan akan mencabut nyawa kita ndak pakai izin. Kalau malaikat maut nyabut nyawa seseorang, nyabut nyawa kita pakai izin dulu, ndak ada yang mau. Buat orang-orang umum. Tapi buat Rasulullah enggak. Malaikat maut izin terlebih dahulu. Ya Rasulullah,
Kalau panjenengan purun nggih kula cabut. Panjenengan boten purun nggih kula wangsul. Allahumma sholli ala Muhammad. Mendengar jawaban malaikat maut ini, Rasulullah ngelirik kepada malaikat Jibril. Maksudnya minta pendapat apa yang harus saya jawab. Seandainya malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, panjenengan kan tahu kalau sudah waktunya ajal tiba tidak bisa diundur." Bisa malaikat Jibril. Tapi demi Allah malaikat Jibril tidak berkata demikian kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang malaikat Jibril jawab? Malaikat Jibril pun jawab dengan jawaban yang lembut. "Ya Rasulullah, Rabbuka mushtaqun ilaika." Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala rindu kepada panjenengan. Rindu kepada panjenengan. Maka Rasulullah sudah terasa bahwa hari ini, detik ini adalah ajal beliau. Maka dipersilahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa beliau. Padahal malaikat maut sebelumnya tidak pernah izin kalau mau nyabut nyawa seseorang. Tapi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, malaikat maut tidak berani. Sebab apa coba? Kenapa sampai perlakuan semua malaikat istimewa terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Berkat maqam mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan alhamdulillah kita baru saja merayakan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentunya ya ada segelintir orang yang tanya bagaimana sih hukumnya merayakan Maulid. Kalau tanya kepada saya, "Ustaz, gimana hukumnya?" Tidak usah pakai dalil. Ya, merayakan hukum Maulid tidak usah pakai dalil, pakai akal-akalan saja. Gini loh ya. Saya tanya kepada panjenengan semua, hukumnya makan timun apa? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Hukumnya makan tahu apa? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Hukumnya makan kerupuk apa? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Campur dadi siji jenenge rujak. Ya. Hukum makan rujak gimana? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Lah saiki aku takut. Hukumnya dzikir apa? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Hukumnya sholawatan gimana? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Boleh. Ya. Hukum membaca sejarahnya Kanjeng Nabi boleh apa tidak boleh? Boleh. Hukum ngerungokno ceramah gimana? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Hukum makan gimana? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Gabung dadi siji jenenge acara Maulid. Hukum acara Maulid gimana? Bid'ah, sesat lu. Uteke nandi. Ya. Mau oleh-oleh digabung dadi siji kok gak oleh. Lah ini tidak benar. Ya. Kenapa? Karena semua rangkaian acara Maulid adalah sesuatu hal yang mubah, bahkan berpahala. Digabung dari siji menjadi acara Maulid lah kok iso bid'ah. Maka bid'ah ini tidak benar. Ya, tetap merayakan Maulid Nabi sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semoga yang hadir saat ini yang sudah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW kelak yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.